can be demolished when I snap its fucking cable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adalah Tangga ini, mahasiswi Sosiologi UNESA angkatan 2018. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan video yang kapan hari, alias studi continue dari video yang waktu itu sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang beban gaya hidup, pola pikir, dan pergaulan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Oke, di sini kita akan mengkorelasikan bahwasanya studi kasus mengenai perubahan gaya hidup, pola pikir, dan pergaulan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan menggunakan teori dari Pierre Bourdieu, yaitu tentang habitus. Nah, di sini menurut Pierre Bourdieu sendiri dalam konsep teori praktek sosial, yaitu mengungkapkan 3 faktor yang mendasar dalam dunia kehidupan, yaitu yang pertama ada konsep terkait dengan habitus, di mana habitus ini merupakan proses dialektika antara internalisasi eksterior dan juga internalisasi interior. Oke, terkait dengan internalisasi eksterior dan juga eksternalisasi interior, yang pertama adalah internalisasi eksterior. Nah, di mana kondisi ketika seseorang itu udah menyerap internalisasi dunia yang lain sekelilingnya, sedangkan eksternalisasi interior sendiri di mana kondisi ketika seseorang itu mengungkapkan hasil pemahamannya. Nah, hasil penyerapannya dari dunia luar, baik itu dalam perilaku maupun tindakan sosial lainnya. Kemudian bahwa di konsep habitus oleh Pierre Bourdieu ini itu menggambarkan serangkaian kecenderungan yang mendorong dan mengarahkan manusia itu untuk beraksi dan bereaksi dengan cara tertentu. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, bahwa habitus ini beri definisi sebagai sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah, atau biasa disebut dengan durability. Nah, itu tuh yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktek-praktek yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Nah, kemudian dari pernyataan tersebut, nah, menurut Bourdieu ini habitus itu menggambarkan serangkaian yang kecenderungan itu mendorong dan mengarahkan manusia itu untuk beraksi dan bereaksi tadi seperti tadi yang sudah dijelaskan dengan cara menentu, itu yang lebih spesifiknya, atau bisa kita simpulkan dengan cara lebih efektif. Dari kecenderungan inilah yang melahirkan praktik, persepsi, dan perilaku yang tetap teratur, yang kemudian menjadi mode yang tidak dipertanyakan lagi aturan-aturan yang melatar belakanginya. Jadi habitus-habitus inilah yang nantinya akan menjadi saringan, filter, dan bahkan cara pandang bagi pelaku sosial dalam memahami dan juga dunia sosial yang dihasilkan oleh struktur habitus ini untuk kemudian melahirkan praktik-praktik sosial yang terus-menerus berlangsung secara terus-menerus. Kemudian dari persentase perubahan individu di Surabaya, jika dikaitkan dengan teori yang ada di Bourdieu tadi, habitus itu memiliki beberapa konsep perubahan sosial yang dimana menurut Bourdieu itu ada dari pribadi, kemudian dari perubahan sosial. Kemudian dari pribadi itu ada 4, yaitu budaya baru, perbedaan ideologi, ada individual control, dan juga ada sikap material. Nah, untuk social control sendiri atau yang dimana dari hasil dari positif yang yang terhasilkan dari perubahan sosial itu tadi, itu ada gimana social control yang dibawa membuat individu itu dapat beradaptasi dengan baik dan memiliki independensi pendirian diri sehingga tidak mudah terbawa arus sosial yang ada di suatu daerah. Kemudian ada yang dapat membuat keputusan dan interpretasi
dalam kecenderungan yang mendorong dan mengarahkan manusia dalam bereaksi dalam keadaan apapun dengan konsep yang menentu. Nah, untuk konsep perubahan sosial yang terhasilkan dari pribadi kemudian perubahan sosial itu sendiri, dari segi negatifnya ada individu cenderung itu mengikuti arus dan terbawa kegiatan yang merugikan karena perilaku yang bersifat konsumtif maupun mengikuti kebutuhan semata. Nah, kemudian ada kurang bisa mengontrol diri sehingga perubahan dan pemahaman yang diberikan dan ditanamkan budaya dari pembawaan diri menjadi luntur dan berubah. Nah, dari hasil-hasil tersebut, dari hasil positif dan negatif, kita dapat mempresentasikan perubahan individu di Surabaya itu berkisar ada 4. Yang pertama ada dari lingkungan keluarga, dan yang kedua ada lingkungan sekitar, yang ketiga ada pendidikan, dan juga yang keempat ada circle pertemanan erat. Nah, untuk lingkungan keluarga sendiri itu kita mempresentasikan sekitar 20% yang kita korelasikan dengan konsep dari peer border tadi. Sedangkan dari lingkungan sekitar itu berkisar menjadi 30% presentasinya. Kemudian untuk yang pendidikan sekitar 10% dari persentase perubahan individu yang ada di Surabaya. Dan yang terakhir ada circle pertemanan erat, yang dimana di sini tuh presentasinya lumayan cukup besar ya, sekitar 40%. Nah, dimana itu sudah menjadi korelasi dari adanya perubahan gaya hidup serta pola pikir dan juga pergaulan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya itu sendiri. Mungkin dari korelasi tersebut bisa kita jabarkan lagi. Oke, tadi kita sudah membahas terkait terkait dengan konsep perubahan sosial itu seperti apa, terus dari peer border sendiri itu seperti apa, dengan studi kasus yang seperti apa. Nah, mengapa saya memilih studi kasus ini? Karena memang tidak jauh-jauh dari lingkungan sekitar dan terlebih lagi pada lingkungan kampus yang ada di Indonesia itu sendiri, dimana saya ke pertemanan juga sangat berpengaruh, lagi antara orang kota dengan orang desa. Itu benar-benar sangat terasa perubahannya, yang sebenarnya yang saya amati dari perkembangan teman-teman yang ada di lingkung FISH itu sendiri. Untuk itu cuman ingin pesan dari teman-teman bahwasanya kalian boleh mengikuti alur, tapi kalian harus bisa menyaring, memfilter, dan bahkan memahami cara pandang yang ada dalam dunia sosial itu tersebut, apalagi dengan perkembangan zaman yang seperti ini, dimana kalian juga harus bisa untuk untuk menginternalisasi sekeliling kalian. Kemudian kalian juga harus menyerap bagaimana yang baik dan yang buruk, dan juga menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk kecenderungan yang mendorong dan mengarahkan untuk yang lebih baik lagi. Jadi circle pertemanan itu memang yang benar-benar harus teman-teman fokuskan. Nah, sejauh ini mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan dari adanya untuk menjelaskan dari pemahaman habitus itu sendiri, karena sudah jelas bahwa habitus tadi itu berupa dialektika, internalisasi eksterior dan juga eksternalisasi interior, dimana ada proses internalisasi, ada proses pemahaman, kemudian ada menangkap, menggambarkan, dan sebagainya, dan kemudian implementasi lebih tingkatkan lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.